Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan dilatasi atau perkalian. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan dilatasi pada bab transformasi. Oke, langsung saja kita menuju materinya, nak. A few moments later. Oke, jadi materi dilatasi ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Nah, jadi dilatasi ini artinya adalah perkalian. Nah, perkalian itu sendiri artinya bisa diperbesar atau diperkecil ya, nak. Oke, saja coba kita bahas tuntas mengenai materi dilatasi. Sama seperti materi-materi sebelumnya, kita coba mencontohkan dari sebuah sistem koordinat. Kita misalkan taruh sebuah titik koordinat, yaitu titik koordinat A, sebut saja berada di 1,3, lalu kita buat lagi sebuah titik koordinat B di 2,3, dan kita buat juga sebuah titik koordinat C di 2,1. lalu kita hubungkan masing-masing titik koordinat ini, terbentuklah sebuah segitiga ABC. Nah, lalu kita ingin perbesar nih sebesar 3 kali dari masing-masing titik koordinatnya ya. Nah, tentunya dari titik pusat ya. Oke, nah, sehingga dari ilustrasi ini kita dapat lihat, karena kita perbesar 3 kali dari masing-masing setiap titiknya, yang awalnya titik koordinat A ini adalah 1,3. Ingat, titik koordinat itu adalah X, Y ya. Jangan terbalik, 1,3. Kemudian yang titik B ini adalah 2,3, dan titik C adalah 2,1. Jadi masing-masing titik ini diperbesar dengan faktor skalanya adalah 3 ya. Nah, sehingga dapat kita tentukan titiknya itu yang pertama, kita dapati ini sebagai A aksen ya, karena diperbesar 3 kali. Sehingga mendapatkan 3,9. lalu di sini adalah titik B aksen, sehingga kita dapatkan 6,9 karena diperbesar 3 kali sekali lagi, dan kita dapati titik C aksen yaitu 6,3 karena diperbesar 3 kali. Oke, kita hubungkan. Nah, lihat karena sudah diperbesar, jadi yang awal bentuknya itu adalah seperti itu, ketika diperbesar maka menjadi lebih besar dari bentuk awalnya ya, sekali lagi terhadap titik pusatnya ya, yaitu 0,0. Sehingga kita dapat simpulkan apabila sebuah titik, sebut saja titik A, B misalkan, lalu kita dilatasikan dengan titik pusat dan faktor skalanya, maka kita dapati bahwa P aksennya atau hasil dari dilatasi tersebut tinggal dikalikan dari titik asal dengan faktor skalanya ya. Sini kita berikan keterangan bahwasanya notasi atau bentuk O, K itu artinya O itu merupakan pusat dilatasinya ya, dan K itu merupakan faktor skalanya. Dan apabila K-nya lebih dari 1 maka akan diperbesar ya. Dan apabila K-nya kurang dari 1 maka akan diperkecil ya. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada iklan yang mau lewat dulu ya, nak. Nah, silakan disaksikan iklan yang mau lewat berikut ini. Oke. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari The Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like,
dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Lanjut ya nak, di materi yang selanjutnya. Oke, sama seperti sebelumnya ya, kita ambil atau kita buat sebuah sistem koordinat sebagai alat bantu. Sebut saja kita memiliki sebuah titik A dan titik A ini berada di 2,4 dan titik B berada di 2,2, lalu titik C berada di 6,2. Lalu setiap titik ini kita hubungkan sehingga menjadi segitiga ABC. Kita tulis dulu ya. Tulis dulu titik A ini, yaitu titik koordinatnya adalah 2,4 ya. 2,4. Lalu titik B ini adalah 2,2. 2,2. Lalu titik C ini adalah 6,2 ya. Artinya titik koordinat itu X, Y ya nak. Kebalik. Lalu coba kita perkecil ya. Kita perkecil dengan faktor skalanya itu adalah setengah. Berarti setiap titiknya ini, setiap titik koordinatnya kita akan kalikan setengah. Sehingga kita akan dapati A aksennya itu adalah 1,2, lalu B aksennya itu adalah 1,1 dan C aksennya itu adalah 3,1 ya. Jadi setiap titik koordinat A, B dan C nya itu kita kalikan dengan faktor skalanya adalah setengah ya. Lalu kita hubungkan dari titik ini ke titik, maka bentuk segitiganya menjadi lebih kecil ya dari bentuk sebelumnya ya. Sehingga kita dapat simpulkan dari kesimpulan sebelumnya yang pernah kita buat, bahwasanya apabila akadnya kurang dari 1 maka akan diperkecil. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, apabila penjelasan video ini terlalu cepat, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke. Nah, lalu apabila kita punya suatu masalah, yaitu bagaimana apabila bentuk bayangan suatu bangun jika didilatasi dengan faktor skala yang bernilai negatif. Nah, dari dua contoh sebelumnya itu faktor skalanya dua-duanya positif ya. Ada yang lebih dari 1 dan ada yang kurang dari 1. Nah, lalu bagaimana apabila faktor skalanya itu negatif? Coba kita lihat ya. Nah, misalkan kita ambil contoh faktor skalanya adalah negatif 1, maka setiap titik kita ambil bangun datarnya itu adalah yang A aksen, B aksen, C aksen ya. Nah, maka setiap titik koordinat A aksen, B aksen dan C aksen itu kita kalikan dengan negatif 1, sehingga A aksen itu kan awal titiknya adalah 1,2, maka jika dikalikan negatif 1 menjadi min 1, min 2 ya. Nah, berarti titiknya di sini ya. Nah, lalu yang B aksen yang awalnya 1,1 karena dikalikan dengan faktor skala yang negatif 1 menjadi negatif 1, negatif 1. Dan terakhir C aksen karena awalnya itu adalah 3,1, maka kita dilatasikan dengan faktor skalanya negatif 1, maka akan menghasilkan negatif 3, negatif 1. Lalu kita hubungkan titik-titik koordinat ini ya nak. Nah, coba dilihat nah bentuk awal dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, dilatasikan dengan faktor skala yang negatif 1, terlihat bahwa bangun datar tersebut berlawanan arah dengan pusat dilatasi ya. Bentuknya berubah ya karena berlawanan arah dengan pusat dilatasi dan karena faktor skalanya adalah negatif 1. Ini adalah contoh lain ya dari 3 contoh yang sudah kita ilustrasikan. Jadi yang pertama, sekali lagi yang pertama itu kita contohkan yang apabila faktor skalanya itu
lebih dari 1, dan tadi contoh yang kedua apabila faktor skalanya itu adalah kurang dari 1 tapi masih tetap positif, dan terakhir ini adalah kita contohkan faktor skala yang lebih kecil dari 1 yaitu negatif, dan apabila negatif berarti dia akan berlawan arah dengan pusat dilatasinya. Oke, cukup mudah ya nak. Setelah ini coba kita lebih memahami lagi dengan contoh soal ya. Oke. Oke, misalkan kita memiliki segitiga DEF berkoordinat di D itu 5,8, E-nya itu adalah min 3,4 dan F itu min 1, min 6. Tentukan bayangan segitiga DEF yang berpusat di titik asal dan faktor skalanya adalah 2. Oke, coba kita jawab ya. Jadi kita memiliki segitiga DEF nih. Di segitiga DEF. Titik D-nya itu sendiri adalah 5,8 dan titik E-nya itu adalah min 3,4 dan titik F-nya itu adalah min 1, min 6. Lalu faktor skalanya itu adalah 2 atau K-nya itu sama dengan 2. Maka itu artinya setiap titik koordinatnya itu tinggal kita kalikan saja dengan 2 ya. Nah, berarti D aksennya itu maka akan kita persiapkan semuanya dikali 2 berarti menjadi 10,16 dan E aksennya itu akan kita dapati berarti min 6,8 dan F aksennya kita kalikan dengan 2 menjadi min 2,12. Nah, cukup mudah nak, tinggal kita kalikan saja setiap titik asalnya itu dengan faktor skalanya ya. Faktor skalanya kebetulan ini adalah positif, berarti maka bentuk segitiga DEF-nya hasil dari dilatasinya akan diperbesar berarti ya. Oke, cukup mudah ya. Untuk materi transformasi dilatasi ini mungkin cukup hanya untuk satu contoh soal saja ya nak. Nah, nanti untuk contoh soal-soal yang lain akan di pembahasan yang soal-soal ya, dicek aja di channel The Code Channel ya nak ya. Oke. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channelnya dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya nak. Dadah.